sidang, saya sendiri ketua. Nama saya Nadira Maharani dari kelas B dengan akhiran NIM 076. Perkenalkan, nama saya Umar Yusuf dengan NIM 044 dari kelas A. Saya Jian Sofia dengan NIM 024 dari kelas A. Saya Indra Dari dengan NIM 037 dari kelas B. Saya Ananda Nurul Fadia dengan NIM 053 dari kelas B. Saya Gita Emilia Papalani dengan NIM 065 dari kelas B. Dan saya Anissa Suci Ramadhani dengan NIM 056 dari kelas B. Jadi itulah kami kelompok 12, yaitu kelompok fisiologi sistem hematologi. Selamat menonton. Pengertian darah. Darah adalah jaringan cair yang terdiri atas dua bagian, yaitu plasma darah dan sel darah. Sel darah terdiri dari 3 jenis, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Volume darah secara keseluruhan adalah 1/12 berat badan atau kira-kira 5 liter. Sekitar 55% adalah plasma darah, sedangkan 45% sisanya terdiri dari sel darah. Darah berwarna merah, antara merah terang apabila kaya oksigen sampai merah tua apabila kekurangan oksigen. Warna merah pada darah disebabkan oleh hemoglobin, protein pernapasan atau respiratory protein yang mengandung besi dalam bentuk heme, yang merupakan tempat terikatnya molekul-molekul oksigen. Manusia memiliki sistem peredaran darah tertutup, yang berarti darah mengalir dalam pembuluh darah dan disirkulasikan oleh jantung. Darah dipompa oleh jantung menuju paru-paru untuk melepaskan sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan menyerap oksigen melalui pembuluh arteri pulmonalis, lalu dibawa kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Setelah itu, darah dikirimkan ke seluruh tubuh oleh saluran pembuluh darah aorta. Darah mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh melalui saluran halus darah yang disebut pembuluh kapiler. Darah kemudian kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena cava superior dan vena cava inferior. Darah juga mengangkut bahan-bahan sisa metabolisme, obat-obatan, dan bahan kimia asing ke hati untuk diuraikan dan ke ginjal untuk dibuang seperti air seni. Komposisi darah. Komposisi darah terdiri daripada beberapa jenis korpuskula yang membentuk 45% bagian dari darah. Bagian 55% yang lain berupa cairan kekuningan yang membentuk medium cairan darah yang disebut plasma darah. Fungsi darah. 1. Mengangkut oksigen. 2. Mengangkut nutrisi dan hormon. 3. Membuang sisa-sisa metabolisme. 4. Mempertahankan keseimbangan pH. 5. Mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. 6. Menjaga keseimbangan suhu tubuh. Fisiologi darah. 1. Hemostasis. 2. Pengelompokan darah manusia. Dan ketiga, penentuan golongan darah. 1. Hemostasis. Proses hemostasis dimulai ketika terjadi kerusakan pada pembuluh darah dan jaringan ikat di dinding pembuluh darah terbuka dan terpapar oleh darah. Kedua, pengelompokan darah manusia. Darah manusia dapat dikelompokkan berdasarkan jenis antigen yang terdapat pada permukaan sel darah merahnya. Antigen ini disebut antigen golongan darah atau antigen sistem golongan darah. Beberapa antigen golongan darah yang paling umum adalah antigen A, antigen B, dan antigen Rh. Dan yang ketiga, penentuan golongan darah. Penentuan golongan darah dapat dilakukan melalui tes golongan darah. Tes ini melibatkan pengambilan sampel darah dari pasien dan kemudian menguji darah tersebut dengan reagen yang mengandung antibodi yang berbeda untuk menentukan jenis dan resus darah seseorang. Sistem hematologi.
Sistem hematologi adalah salah satu sistem penting dalam tubuh manusia yang terdiri dari organ dan jaringan yang bertugas untuk memproduksi, mengangkut, dan membuang sel darah. Sistem hematologi terdiri dari 3 komponen utama, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sel darah merah atau eritrosit berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, sedangkan sel darah putih atau leukosit berfungsi untuk melawan infeksi dan penyakit. Trombosit atau platelet berperan dalam proses pembekuan darah untuk menghentikan pendarahan. Sistem hematologi juga terdiri dari organ dan jaringan pendukung seperti sumsum tulang, limfa, hati, dan pembuluh darah. Sumsum tulang adalah tempat produksi sel darah, sedangkan limfa dan hati berperan dalam menghancurkan sel darah yang sudah tua dan rusak. Pembuluh darah juga sangat penting karena menjadi media untuk mengangkut sel darah ke seluruh tubuh. Fungsi pemeriksaan hematologi: 1. Hemoglobin. 2. Jumlah dan volume sel darah merah. 3. Jumlah sel darah putih. 4. Jumlah trombosit. Dan 5. Laju endap darah. Selanjutnya, pada materi kali ini, kami akan membahas mengenai komponen darah. Darah tersusun atas 2 komponen, yaitu plasma darah dan sel darah. Lalu, apa sih itu plasma darah? Plasma darah merupakan komponen cairan yang mengandung berbagai nutrisi maupun substansi penting lainnya yang diperlukan oleh tubuh manusia, antara lain protein albumin, globulin, faktor-faktor pembekuan darah, dan berbagai macam elektrolit, hormon, dan sebagainya. Plasma darah berfungsi sebagai sistem penyangga tubuh atau sistem buffer yang penting untuk mempertahankan keadaan asam basa melalui kandungan elektrolit yang terkandung di dalamnya, antara lain ion hidrogen dan bikarbonat. Fungsi utama plasma sebagai perantara untuk menyalurkan makanan, mineral, lemak, glukosa, dan asam amino ke seluruh jaringan tubuh. Plasma juga berfungsi sebagai perantara untuk mengangkut zat-zat yang dibuang seperti urea, asam urat, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, apa sih itu sel darah? Sel darah terbagi menjadi 3, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Yang pertama, ada sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah adalah sel yang berwarna merah dan yang berukuran kecil, cekung pada kedua sisinya sehingga jika dilihat dari samping tampak seperti dua buah bulan sabit yang saling bertolak belakang. Setiap milimeter kubik darah terdapat 5 juta sel darah merah. Fungsinya untuk transport makanan dan di dalamnya mengandung hemoglobin yang membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh. Pembentukan sel darah merah terjadi di dalam sumsum tulang melalui proses pematangan. Pembentukan sel darah merah tersebut dirangsang oleh hormon eritropoietin, yaitu suatu hormon yang diproduksi oleh ginjal yang berfungsi untuk merangsang pembentukan sel darah merah di dalam sumsum tulang. Ini merupakan gambar dari sel darah merah. Yang selanjutnya ada sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih adalah komponen dari darah. Tidak heran jika keberadaan sel darah putih di dalam tubuh harus cukup. Sel darah putih umumnya lebih besar daripada sel darah merah. Dalam sirkulasi darah, leukosit terlihat seperti sel yang tidak bergerak ketika tidak ada zat berbahaya. Bentuk dari leukosit ini berubah-ubah. Ketika leukosit bergerak, maka menggunakan bantuan perantara kaki palsu atau pseudopodia. Sel darah putih memiliki struktur berupa beragam inti sel, sehingga dapat dengan mudah dibedakan menurut inti selnya
yang berwarna bening. Kadar atau jumlah normal dari sel darah putih di dalam tubuh manusia itu berbeda-beda. Pada keadaan normal, leukosit mengandung 4 kali 109 sampai 11 kali 109 sel darah putih dalam 1 liter. Orang dewasa yang sehat mengandung 7.000 hingga 25.000 sel per tetesnya. Sementara pada setiap milimeter akan memiliki 6.000 hingga 10.000 sel darah putih. Jumlah pembentukan sel darah putih ini bisa naik dan turun karena penyakit. Ini merupakan gambar sel darah putih. Yang terakhir ada keping darah atau trombosit. Keping darah atau trombosit adalah sel darah yang berperan penting dalam hemostatis. Trombosit melekat pada lapisan endotel pembuluh darah yang robek atau luka dengan membentuk pluk trombosit. Trombosit tidak mempunyai inti sel, berukuran 1-4 mikro, dan sitoplasmanya berwarna biru. Yang terakhir ada keping darah atau trombosit. Keping darah atau trombosit adalah sel darah yang berperan penting dalam hemostatis. Trombosit melekat pada lapisan endotel pembuluh darah yang robek atau luka dengan membentuk pluk trombosit. Trombosit tidak mempunyai inti sel, berukuran 1-4 mikro, dan sitoplasmanya berwarna biru dengan granula ungu kemerahan. Trombosit merupakan derivat dari megakariosit. Berasal dari fragmen-fragmen sitoplasma megakariosit, jumlah trombosit 150.000 sampai 350.000 per mili darah. Granula trombosit mengandung faktor pembekuan darah. Umur trombosit sekitar 10 hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai eritropoiesis. Jadi, apa sebenarnya eritropoiesis itu? Eritropoiesis adalah proses pembentukan sel-sel darah merah dalam tubuh dimulai dari sel yang paling muda atau rubiblas sampai terbentuk eritrosit matang. Nah, pembentukan ini terjadi di sumsum tulang. Nah, pembentukan ini dipengaruhi dan dirangsang oleh hormon eritropoietin. Eritropoietin adalah hormon glikoprotein yang terutama dihasilkan oleh sel-sel interstisium pertibulus ginjal dalam respon terhadap kekurangan oksigen atas bahan globulin plasma untuk digunakan oleh sel-sel induk sumsum tulang. Eritropoietin mempercepat produksi eritrosit pada semua stadium, terutama saat sel induk membelah diri dan proses pematangan sel menjadi eritrosit. Di samping mempercepat pembelahan sel, eritropoietin juga memudahkan pengambilan besi, mempercepat pematangan sel, dan memperpendek waktu yang dibutuhkan oleh sel untuk masuk dalam sirkulasi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana siklus eritropoiesis ini terjadi. Yang pertama adalah rubiblas, kedua prorubrisit, yang ketiga rubrisit, 4 metarubrisit, 5 retikulosit, dan 6 eritrosit. Oke, lanjut kita akan kembali ke siklus yang pertama, yaitu rubiblas. Rubiblas disebut juga pronomoblas atau proritroblas, merupakan sel termuda dalam sel eritrosit. Nah, sel ini itu berinti bulat dengan beberapa anak inti dan kromatin yang halus. Ukuran sel rubiblas bervariasi, mulai dari 18 sampai 25 mikron. Dalam keadaan normal, jumlah rubiblas dalam sumsum tulang adalah kurang dari 1% dari seluruh jumlah sel berinti. Selanjutnya, siklus yang kedua yaitu prorubrisit. Prorubrisit disebut juga normoblas basofilik atau eritroblas basofilik. Pada pewarnaan kromatin inti tampak kasar dan anak inti menghilang atau tidak tampak. Sitoplasma sedikit mengandung hemoglobin sehingga warna biru dari sitoplasma akan tampak menjadi sedikit kemerah-merahan.
ukurannya lebih kecil dari Ruby blast atau siklus yang pertama tadi. Kemudian yang tadi pada siklus pertama itu hanya 1% dari seluruh sel berinti. Nah, di siklus kedua ini normalnya itu mulai dari 1 sampai 4% dari seluruh sel berinti. Siklus yang ketiga adalah rubrisit. Rubrisit disebut juga normoblast polikromatik atau erythroblast polikromatik. Inti sel ini mengandung kromatin yang kasar dan menebal secara tidak teratur. Di beberapa tempat tampak daerah-daerah piknotik. Pada sel ini sudah tidak terdapat lagi anak inti. Inti sel lebih kecil daripada prorubrisit, tetapi sitoplasmanya lebih banyak, mengandung warna biru karena asam ribonukleat atau ribonukleat acid RNA, dan merah karena hemoglobin. Jumlah sel ini dalam sumsum tulang orang dewasa normalnya adalah 10-20%. Siklus yang keempat adalah metarubrisit. Nah, metarubrisit ini juga disebut sebagai normoblast ortokromatik atau erythroblast ortokromatik. Inti sel ini kecil, padat dengan struktur kromatin yang menggumpal. Sitoplasma telah mengandung lebih banyak hemoglobin sehingga warnanya merah, walaupun masih ada sisa sedikit warna biru dari RNA. Nah, jumlahnya dalam keadaan normal adalah 5-10%. Nah, metarubrisit ini akan melepas inti sehingga akan masuk ke siklus berikutnya, yaitu siklus retikulosit. Pada proses maturasi eritrosit atau pembentukan eritrosit, setelah pembentukan hemoglobin dan pelepasan inti sel di siklus yang keempat tadi, yaitu metarubrisit, masih diperlukan beberapa hari lagi untuk melepaskan sisa-sisa RNA. Sebagian proses ini berlangsung di dalam sumsum tulang dan sebagian lagi dalam darah tepi. Setelah dilepaskan dari sumsum tulang, sel normal akan beredar sebagai retikulosit selama 1-2 hari. Nah, dalam darah normal terdapat 0,5-2,5% retikulosit. Siklus yang terakhir adalah siklus eritrosit, di mana sel darah merah ini yang masih muda tadi ketika sudah berada di siklus ke-6, maka sel darah merah tersebut sudah berada dalam kondisi yang matang. Nah, eritrosit normal berbentuk cakram bikonkav, ukuran diameter 7-8 mikrometer dan tebalnya 1,5-2,5 mikrometer. Bagian tengah sel ini lebih tipis daripada bagian tepi. Nah, pewarnaannya itu akan mulai berwarna kemerah-merahan karena sudah mengandung hemoglobin. Umur eritrosit adalah sekitar 120 hari. Jadi teman-teman, kesimpulannya bagaimana sebenarnya proses dari pembentukan sel darah merah ini? Yang pertama itu adalah kromatinnya berbentuk halus. Nah, kemudian pada siklus berikutnya kromatinnya ini akan menebal dan kasar secara tidak teratur. Nah, pada saat kromatinnya halus, sel ini tuh berinti bulat dengan beberapa anak inti. Namun, pada saat kromatinnya telah menebal secara tidak teratur, maka anak intinya itu pun tidak ada lagi. Nah, setelah itu kromatinnya akan menggumpal sehingga sitoplasmanya itu akan mengandung hemoglobin. Nah, hemoglobin inilah yang akan memberikan pewarnaan warna merah. Namun, sebelum menjadi warna merah, terlebih dahulu itu masih ada sisa-sisa warna biru dari RNA-nya. Yang kemudian pada siklus terakhir, yaitu eritrosit, kromatin tadi ini akan membentuk warna merah secara sempurna sehingga akan menghasilkan eritrosit yang matang atau sel darah merah yang matang. Nah, umurnya itu sekitar 120 hari dan akan dihancurkan bila mencapai umurnya oleh limfa. Jadi begitu teman-teman, bagaimana
pembentukan sel darah merah yang ada di dalam tubuh kita. Proses pembentukan trombosit. Artian, trombosit adalah salah satu komponen dalam darah yang berfungsi untuk proses pembekuan darah. Trombosit merupakan fragmen kecil dalam darah yang tidak memiliki warna dan sering disebut keping darah. Proses pembentukan trombosit yaitu trombosit diproduksi dalam sumsum tulang belakang dan terbentuk dari ujung-ujung sitoplasma megakariosit yang pecah serta menghasilkan 1000 sampai 5000 trombosit. Pembentukan trombosit dari sel punca memerlukan waktu 10 hari. Proses pembentukan trombosit distimulasi oleh hormon trombopoietin yang dihasilkan oleh organ hati dan ginjal. Masa hidup trombosit dalam darah selama 7 hingga 10 hari. Trombosit berukuran sangat kecil dengan bentuk bulat atau lonjong. Dapat bergerak aktif sebab mengandung protein rangka sel yang dapat menopang trombosit untuk berpindah dan bergerak cepat ketika terjadi kerusakan pembuluh darah. Trombosit adalah komponen dalam darah yang memiliki peran penting sel dalam pembentukan darah. Memiliki trombosit dalam jumlah normal itu sangat penting supaya keping darah ini dapat berfungsi secara maksimal. Maka perlu pola makan yang sehat dan istirahat yang cukup supaya kadar trombosit dalam tubuh selalu terjaga dengan baik. Fungsi trombosit yang pertama yaitu membantu proses pembekuan darah. Proses trombosit membentuk gumpalan disebut adhesi. Kemudian terjadi proses menyumbat pendarahan atau disebut agregasi. Setelah itu terjadilah pembekuan darah atau koagulasi. Proses pembekuan darah akan mencegah tubuh kehilangan darah terlalu banyak dari luka yang dialami. Yang kedua yaitu membantu melawan virus dan mencegah infeksi dalam tubuh. Selain berperan dalam proses pembekuan darah, trombosit juga dikenal sebagai sel inflamasi yang membantu sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga yaitu membantu proses penyembuhan luka. Fungsi trombosit berikutnya adalah untuk membantu proses penyembuhan luka. Trombosit akan membentuk jaringan-jaringan fibrinogen yang akan membantu menutup daerah yang mengalami luka supaya segera cepat pulih. Pembentukan sel darah putih. Pembentukan sel darah putih terjadi di dalam tubuh. Proses pembuatan dari sel darah putih ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Hal tersebut karena ada banyak sel darah putih atau leukosit untuk tubuh. Leukopoiesis merupakan proses pembentukan leukosit. Proses ini dirangsang oleh colony stimulation factor atau CSF yang dihasilkan oleh leukosit matur. Pembentukan leukosit terjadi di sumsum tulang, terutama sari granulosit, akan disimpan dalam sumsum tulang sampai diperlukan dalam sistem sirkulasi darah. Granulosit akan dilepaskan pada sirkulasi darah jika kebutuhannya meningkat. Proses pembentukan limfosit terjadi pada beberapa jaringan, yaitu sumsum tulang, timus, limfa, dan limfonuli. Sedangkan proses pembentukannya dirangsang oleh timus dan adanya paparan antigen. Pertambahan jumlah leukosit terjadi melalui proses mitosis, yaitu proses pertumbuhan dan pembelahan sel berurutan. Sel-sel ini membelah diri dan berkembang menjadi leukosit matur dan dilepaskan dari sumsum tulang ke sirkulasi darah. Leukosit berada dalam peredaran darah kurang lebih 1 hari, kemudian masuk ke dalam jaringan sampai beberapa minggu atau bulan tergantung pada jenis trombositnya.
Pembentukan sel darah putih di dalam tubuh. Sel darah putih adalah komponen dari darah. Tidak heran jika keberadaan sel darah putih di dalam tubuh harus cukup. Sel darah putih umumnya lebih besar dari sel darah merah. Dalam sirkulasi darah, leukosit terlihat seperti sel yang tidak bergerak ketika tidak ada zat berbahaya. Bentuk dari leukosit ini berubah-ubah. Ketika leukosit bergerak, maka menggunakan bantuan perantara kaki palsu atau pseudopodia. Sel darah putih memiliki struktur berupa beragam inti sel, sehingga dapat dengan mudah dibedakan menurut inti selnya yang berwarna bening. Kadar atau jumlah normal dari sel darah putih di dalam tubuh manusia itu berbeda-beda. Pada keadaan normal, leukosit mengandung 4 kali 109 sampai 11 kali 109 sel darah putih dalam 1 liter. Orang dewasa yang sehat mengandung 7.000 hingga 25.000 sel per tetesnya. Sementara pada setiap milimeter akan memiliki 6.000 hingga 10.000 sel darah putih. Jumlah pembentukan sel darah putih ini bisa naik dan turun karena penyakit. Tahap pembentukan leukosit. Sel darah putih terbentuk dari proses diferensiasi dini dari sel stem hemopoietik pluripoten. Sel stem hemopoietik pluripoten ini akan berubah ke dalam beberapa tipe sel stem communited dan mampu membentuk eritrosit serta leukosit. Terdapat dua jenis pembentukan sel darah putih, yaitu tipe myelositik dan juga tipe limfositik. Kedua tipe tersebut sebenarnya menghasilkan leukosit yang sama. Pembentukan tipe myelositik memulai prosesnya dengan sel muda berwujud myeloblas, sementara tipe limfositik memulai prosesnya dari sel muda atau limfoblas. Leukosit di dalam granulosit akan tersimpan di dalam sumsum tulang, sehingga sel mengalami sirkulasi. Setelah itu, akan ada faktor sitokinin yang terlepas apabila kebutuhan meningkat. Apabila dalam keadaan normal, granulosit ini bersirkulasi ke dalam seluruh darah hingga 3 kali jumlah yang tersimpan di dalam sumsum tulang. Sebagian hasil pembentukan sel darah putih ini akan tersimpan di area limfoid. Adapun masa hidup granulosit setelah lepas adalah 4 hingga 8 jam dan sirkulasi darah atau hanya sekitar 4-5 jam di dalam jaringan. Pembentukan sel darah putih ini akan tersimpan di area limfoid. Adapun masa hidup granulosit setelah lepas adalah 4 hingga 8 jam dan sirkulasi darah atau hanya sekitar 4-5 jam di dalam jaringan. Fungsi leukosit. Leukosit berfungsi melacak dan melawan mikroorganisme atau molekul asing penyebab penyakit atau infeksi, seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Tidak hanya melawan kuman penyebab penyakit dan infeksi, leukosit juga melindungi kita dari zat asing yang mungkin mengancam kondisi tubuh. Plasma darah. Plasma darah adalah cairan berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah. Tidak hanya sel darah, plasma darah juga membawa berbagai nutrisi penting guna menunjang kesehatan tubuh dan proses pembekuan darah. Plasma darah merupakan bagian darah yang cenderung terlupakan, padahal peran plasma darah terhadap fungsi tubuh tidak kalah penting dibandingkan dengan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Ragam fungsi plasma darah. Plasma darah adalah bagian terbesar dari darah itu sendiri, yaitu 55% dari seluruh volume darah. Plasma darah sendiri terdiri dari 92% air dan 8% lainnya meliputi bahan-bahan penting seperti protein, glukosa, imunoglobulin, dan elektrolit. Plasma darah memiliki banyak fungsi penting dalam tubuh, diantaranya yaitu yang pertama mengangkut limbah. Plasma darah bertugas membantu sel tubuh membuang limbah hasil metabolisme untuk menghasilkan energi. Setelah itu, limbah akan dibawa plasma darah ke area tubuh lainnya seperti ginjal atau hati untuk dibuang. Yang kedua yaitu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Plasma darah mengandung banyak protein, tapi komponen utama yang paling penting adalah albumin dan fibrinogen.
Nah, albumin di sini berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Protein ini juga bertugas untuk mempertahankan cairan dalam pembuluh darah agar tidak merembes keluar tubuh atau kulit. Yang ketiga yaitu membantu proses pembekuan darah. Plasma darah juga mengandung fibrinogen yang membantu proses pembekuan darah. Jika kadar fibrinogen dalam plasma darah rendah, darah akan sulit berhenti mengalir saat terjadi pendarahan. Hal ini bisa menyebabkan tubuh kehilangan banyak darah. Yang keempat yaitu menjaga suhu tubuh. Plasma darah juga berperan dalam menjaga suhu tubuh. Fungsinya ini dilakukan dengan cara menyerap atau melepaskan panas sesuai dengan kebutuhan tubuh. Selanjutnya yang kelima yaitu melawan infeksi. Imunoglobulin yang terkandung pada plasma darah berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Kehadirannya mampu membantu tubuh melawan infeksi yang disebabkan oleh bakteri dan juga virus. Yang terakhir yaitu menjaga keseimbangan asam dan basa. Kalium, magnesium, kalsium, dan sodium merupakan kandungan elektrolit yang terdapat pada plasma darah. Berbagai jenis elektrolit ini berperan dalam menjaga keseimbangan asam dan basa pada tubuh. Tidak hanya itu, kandungan elektrolit tersebut juga berperan dalam mengatur fungsi saraf dan juga otot. Mekanisme aliran darah. Sistem peredaran darah manusia. Di dunia medis, sistem peredaran darah manusia disebut juga sistem kardiovaskular. Proses sistem peredaran darah manusia secara umum terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sistem peredaran darah sistemik. Yang kedua, sistem peredaran darah pulmonal. Yang ketiga, sistem peredaran darah koroner. Sistem peredaran darah sistemik. Peredaran darah dimulai ketika darah mengalir ke bilik jantung bagian atas ke ventrikel atau 2 bilik jantung bagian bawah. Kemudian berlangsung ke periode ejeksi, yaitu ketika kedua ventrikel memompa darah ke pembuluh darah arterial besar. Dalam peredaran darah sistemik, ventrikel kiri memompa darah kaya oksigen ke arteri utama, yaitu aorta. Lalu darah mengalir ke aorta ke arteri yang lebih besar dan lebih kecil, kemudian masuk ke jaringan kapiler. Selanjutnya, di dalam jaringan kapiler, darah akan melepaskan nutrisi, oksigen, dan zat-zat penting lainnya. Melalui proses ini, darah juga mengambil karbon dioksida dan sisa hasil metabolisme tubuh dan dibawa kembali ke jantung melalui serambi kanan. Sistem peredaran darah pulmonal. Sistem peredaran darah yang satu ini juga sering disebut peredaran darah kecil. Cara kerjanya dengan memompa darah dari ventrikel kanan. Darah yang memiliki kadar oksigen rendah dipompa menuju arteri pulmonalis. Lalu, aliran darah akan bercabang menuju arteri dan kapiler yang lebih kecil. Di sini, karbon dioksida dilepaskan dari darah ke dalam vesikel paru dan oksigen segar masuk ke aliran darah. Darah yang kaya oksigen mengalir melalui vena, paru dan atrium kiri menuju ventrikel kiri. Lalu detak jantung berikutnya melalui siklus baru sirkulasi sistemik. Sistem peredaran darah koroner. Sistem peredaran darah koroner berfungsi untuk mengalirkan darah kaya oksigen. Dalam sistem peredaran darah ini, darah yang dialirkan untuk memosok otot jantung. Darah kaya oksigen dialirkan ke otot jantung agar jantung bisa dengan baik. Organ-organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. Setidaknya ada 4 organ yang berperan dalam sistem peredaran darah, yaitu yang pertama, jantung. Yang kedua, arteri. Yang ketiga, vena. Dan yang keempat, darah. Yang pertama, jantung.
Jantung merupakan organ peredaran darah paling penting dalam sirkulasi darah di tubuh manusia. Dalam sistem peredaran darah, kecepatan jantung dalam memompa menjadi kunci. Semakin cepat jantung memompa, maka semakin cepat juga darah dapat mengangkut zat-zat sisa metabolisme. Setiap kali jantung berdetak, darah dipompa dan sistem peredaran darah akan bekerja. Yang kedua, arteri. Arteri tugasnya adalah membawa darah yang kaya oksigen dan nutrisi dari jantung, lalu mengalirkannya menuju kapiler untuk kembali ke jantung. Selain itu, arteri berperan dalam mengatur aliran darah ke kapiler jaringan. Yang ketiga, vena. Vena merupakan organ peredaran darah yang membawa darah teroksigenisasi ke paru-paru agar organ ini menerima oksigen dan dapat bekerja dengan baik. Dalam sistem peredaran darah pulmonal, vena mengangkut darah dari paru-paru ke antrum kiri jantung, sedangkan dalam sistem sistemik, vena mengangkut darah dari jaringan tubuh ke atrium kanan jantung. Dan yang keempat, darah. Darah merupakan komponen yang bergerak dan diproses oleh sistem peredaran darah. Selain mengangkut hormon, nutrisi, oksigen, dan antibodi, darah juga penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Terima kasih, saya harap kalian bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini. Semoga beruntung. Sekian video penjelasan mengenai fungsiologi sistem hematologi. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat untuk